ayat ini kan, seandainya Allah itu menyiksa manusia karena kasabah perbuatan mereka, maka tidak ada satu binatang melata pun yang tersisa. Tidak ada yang binatang bergerak sekalipun. And if Allah were to punishment for that which they are not, He would not leave a moving living creature on the surface on the earth. Karena plus yang tersisa dari binatang yang bergerak di bumi ini. Itu kalau Allah berkehendak. Walaki yuakhiruhum ila ajarin musamma, tetapi Allah mempunyai batasnya masing-masing. Berarti kalaupun ada yang tersisa dari pembersihan itu, ya memang Allah berkehendak berbeda sendiri. Ketika datangnya ajal itu tidak bisa diajukan dan tidak bisa diakhirkan. Tidak bisa diakhirkan atau dimajukan. Ajalnya apa? Ya ajalnya lahir, ajalnya mati, ajalnya hidup, ajalnya rezeki, ajalnya celaka, ajalnya bahagia, senang, susah. Sudah tertentu, sudah tertulis. Bisa, apakah dirubah? Bisa kalau Allah berkehendak atas usaha luar biasa yang dilakukan oleh manusia. Usaha amal baik, amal yang luar biasa kebermanfaatannya untuk makhluk lainnya, extraordinary sifatnya itu sudah. Kasih sayangnya itu, altruismenya, semangat jihadnya, berjuang untuk umat, untuk bangsa, untuk kaum manusia itu dan makhluk yang lain itu luar biasa. Bisa memperpanjang usia atas kehendak Allah. Artinya bumi ini juga bisa rusak, hancur, tapi bisa lestari kalau kita berusaha dengan extraordinary, dengan yang tidak biasa-biasa aja. Enggak seperti sekarang malah justru merusak, memang mengundang kerusakan, mengundang kehancuran, mengundang murka Allah. Bumi Kalimantan dalam sehari itu berapa hektar ribu yang ditebang. Sumatera habis hutan sana itu. Tiap hari ditebangi, dibakari, tebangi, dibakari. Dan tinggal sisa-sisa dari Atlantis yang hilang itu. Sehingga apa? Ya akhirum itu bergantung kepada manusia. Masih ada jatah hidup bahagia, masih ada jatah tumbuh lestari hijau, tapi manusia tidak mengingini, sehingga menjadi usianya lebih pendek, buminya lebih cepat hancur. Perubahan iklim, climate change, perubahan global, apakah bisa ya bisa kalau kita usahanya itu tidak biasa-biasa aja. Ya. Tapi karena manusia ini serakah, justru diajukan. Kerusakan itu justru diajukan.
Itu semuanya dilihat oleh Allah. Fa innallaha kana bi'ibadi basira. Sungguhnya Allah mengetahui semua yang di kegiatan manusia itu. Dilakukan itu semuanya. Keinginan untuk baik atau tidak, keinginan untuk lanjut atau berhenti, keinginan untuk lestari atau rusak, itu semuanya bergantung kepada kita. Sehingga kalimat dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi bima amilu. Kerusakan di bumi dan di laut, daratan, lautan itu karena perbuatan manusia, agar Allah menimpakan siksanya apa yang atas mereka perbuat. Jadi kerusakan yang dikehendaki, surga yang tidak dikehendaki, kerusakan yang diundang, sehingga takdir berubah. Gini loh, di dalam otak kita itu kan ada penelitian analisis, paralisis analisis itu. Di otak kita itu ada sehari itu 6.000 kali, 6.000 yang sedang bekerja. Yang dimanfaatkan itu hanya berapa persen. Misalnya otak kita itu 90 atau 100, yang mestinya bisa dimaksimalkan dalam 6.000 kali tadi. Terus ada hal-hal yang tidak digunakan, yang tidak perlu dipikirkan, tapi dipikir. Mestinya kan kalau kita itu, ini bumi ini sudah rusak, mestinya kan bagaimana fokus untuk memperbaiki bumi ini, ya enggak? Upaya-upaya kita supaya tidak kena bencana dan seterusnya. Tapi justru malah berlomba-lomba membabat hutan, berlomba-lomba membuat supaya gelas kaca pecah, supaya ozon ini semakin habis, terbakar, bolong, bocor. Tidak, malah membuat buntu, tanda kutip dalam bahasanya panjang tentunya. Nah, itu mesti kan upayanya fokus itu, tapi kan tidak. Oh, no, ini dipikir. Demikian juga misalnya sekarang kerusakan moralitas, dekadensi moral. Mestinya bagaimana upaya agar moralitas bangsa kita itu menjadi baik. Ya apa caranya sih, jadi wong maling-maling itu, maling-maling duit negara dibalik no, disuruh sadar, balik no dibangun bangsa negara ini. Pendidikan bagaimana diatur agar mencapai yang baik, sistemnya bagaimana sehingga bangsa ini terdidik dengan baik. Kalau politik hancur ya juga demikian, semua segi kehidupan ekonominya ya harusnya kan begitu, nggak malah diobral. Kalau ekonominya hancur, utang menumpuk, ya apa caranya fokus untuk menaikkan nilai tingkat. Tapi kan tidak, justru berlomba-lomba bagaimana supaya hancur-hancuran. Paham ya? Nah, kalau kita itu bisa fokus dengan kerusakan yang mana segmen yang kita ambil, tentu akan bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, tinggal membagi peran. Sama dandani bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini, fokus. Misalnya sama di sini belajar sekolah ya ada. Sama kan tidak dalam rangka sekolah fashion kan? Ya enggak? Ya kenapa sih Bu memilih pakaian apa yang mesti saya tampilkan? Saya beli apa? Sama tidak sedang sekolah tatap muka kan? Kenapa sibuk? Gelek panganan enak dipraktekkan. Ya kalau waktunya itu ya memang di situ. Maksud.
Sekarang saya sedang mendandani spiritualitas saya, sedang goncang, sedang rusak, sedang hancur ini. Ya wis nandolo nang mantep namanya Gusti Allah. Hubungan analisis paralisis tadi apa? Di dalam otak kita itu 6.000 kalau difokuskan jadi satu. Kayak film Lucy, sudah pernah lihat kan? Sudah. Nah, kamu nembus batas ini bisa kan? Karena kita tidak memanfaatkan otak kita. Otak kita gunakan hal-hal yang tidak perlu. Kalau sekarang kita yang tangannya di sini ya di sini aja, nggak usah mikir yang Lampung, yang Kalimantan, nggak usah. Yang Lampung biar digarap wong Lampung, wong Kalimantan garap Kalimantan, wong Sumatera Bali. Ayo dipikir bareng-bareng dengan konsep yang berbeda. Paham maksudnya? Aja bisa diatur dengan sistem global. Lihat dulu situasinya, kondisinya, apanya. Gitu. Ya, jadi sekarang kalau misalnya sudah rusak, nanti Allah menyiksa. Ya berarti ayo memperbaiki supaya Allah tidak menyiksa. Gitu. Kalau ada orang yang bagian merusak, nah kita bagian yang dandan. Karena selalu ada orang yang memang membuat kerusakan di bumi. Tetapi Allah juga menjanjikan setiap itu Allah juga menjadikan wujud. Nah kita jadi golongan yang tajud itu aja. Jangan menjadi golongan orang yang selalu merusak. Di setiap negeri sana mana bangsa juga selalu begitu. Ada yang berkhianat merusak negerinya, bangsanya sendiri. Ada yang sebagai pahlawan untuk membuat perbaikan di dalam negerinya sendiri. Nah kita hendaknya menjadi orang-orang yang golongan pahlawan tajdid tersebut, pembaharu yang ingin bangsanya menjadi orang yang baik. Masuk. Mulai. Ono wong sak donya boleh. Wong sak donya ono wong sugih wong telu. Jenenge Jumbrek, Elon, citanya siapa? Iku pakaian iku lho mek kaos sampai celana. Murah-murah ya iku wae sembarang meneh-meneh mek gawe ngene iku mau. Seperna 10 ya mek warna iku tok. Boleh apa? Cek gak adik mikir kok milih klambi apa. Otak iku rugi nek digawe milih klambi. Jadi ini seneng biru ya wis biru baik. Kaos tuku 10 biru ambek celana jin coklat atau biru yang kue wis. Dadi murah-murah sesret sudah. Murah-murah ya iku maneh-maneh ngono-ngono niku. Wis gak ada mikir aku meneh pakaian katok ta, aku meneh sarungan ta, meneh celana ta, meneh biru digabung dengan ini. Engko harus koplak. Ada ngono. Boleh apa jarine nek pikiran iku mah kalem digawe mikir nang gawe klambi apa, baju apa ngopo. Rugi otak iku man. Mending fokus ndelek dhuwit kowe. Fokus nggawe virus, misalnya fokus nggawe apa, fokus nggawe sudah. Nah, kok wong ngono kabeh cepet juga jarene. Nah, lah pokoke nggawe omah akeh macam-macam. Kendaraan ya wis kita gue fokus sehingga otaknya 6.000 itu mang digawe mikir siji dadi. Ya. Jadi kalau memang buat kerusakan ya kayak kerusakan fokus cek cepet rusake. Nek nggih perbaikan ya fokus membuat cek cepet perbaikannya. Nah, tinggal kita ini di pihak mana.